Halo, perkenalkan nama saya Rizky Pranata dengan nomor rangkaian 2031317. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan cara menerapkan SQL Embedded pada sebuah aplikasi sederhana. Apa itu SQL Embedded? SQL Embedded secara singkat adalah SQL yang tertanam langsung ke dalam aplikasi. Gimana sih cara menerapkan SQL Embedded? Nah, kita akan lihat di video kali ini. Dan pertama kita harus membuka Visual Studio seperti yang di tampilan layar ini. Lalu ada file CLS DA karyawan, yaitu kelas data akses karyawan. Di aplikasi ini terdapat beberapa metode yang akan dipanggil business logic, yaitu ada get all karyawan, update karyawan, delete karyawan, insert karyawan, dan get karyawan by parameter. Lalu pertama kita akan langsung saja ke get all karyawan. Lalu yang pertama kita buat adalah kita membuat sebuah variabel dengan nama hasil, lalu menambahkan sebuah connection dengan function query, lalu menambahkan data model karyawan, habis itu memanggil select all from employee, habis itu return to sebuah list. Habis itu pada bagian akhir kita pilih return hasil untuk mengembalikan hasil yang ada di atas. Yang kedua ada get karyawan parameter. Get karyawan by parameter ini sama seperti yang di atas, get all karyawan. Seperti variabelnya hasil, connection query, CLS data model karyawan. Tapi bedanya ada di string format yang ingin dibuat. Habis itu kita tambahkan query yang kita inginkan, yaitu select all from employee, di mana nick like hampir sama dengan parameter yang kita inginkan. Ada nama depan, nama belakang. Habis itu parameter ini sama parameter ini berasal dari parameter yang di atas ini. Habis itu return to list, return sebagai sebuah list. Habis itu pada bagian akhir kita menambahkan return hasil yang mengembalikan hasil yang ada di atas ini. Oke, habis itu ke insert karyawan. Insert karyawan tidak mengembalikan hasil yang ada di atas. Jadi kita tidak perlu memanggil variabel, jadi langsung saja ke connection S. Habis itu dengan function execute, lalu memilih query yang kita inginkan, insert into employee. Habis itu insert kolomnya, data kolomnya seperti nick, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, gaji, dan nick. Habis itu value kita isi dengan nick, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, gaji, dan nick. Habis itu pada bagian akhir kita tambahkan list karyawan. List karyawan ini akan menambahkan list karyawan yang ada di atas ini. Jadi dari data model karyawan, habis itu ditambahkan sebagai list karyawan, habis itu di-execute oleh query. Itu kita ke delete karyawan. Delete karyawan sama seperti insert karyawan, tidak memerlukan untuk mengembalikan sebuah hasil. Langsung saja ke connection dengan function execute, lalu dengan query delete from employee, di mana nick ini sama dengan nick yang ada di atas ini. Oke, habis itu ada update karyawan. Update karyawan ini sama seperti insert karyawan juga, tidak memakai variabel sebuah nama hasil. Langsung saja ke connection dengan function execute, lalu menambahkan query update employee set nick
Nick sama dengan Nick. Nick sama dengan Nick. Nama depan sama dengan parameter yang akan digunakan. Nama belakang juga, habis itu ada jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, gaji, sama dengan gaji parameter, nick sama dengan dimana, habis itu dimana nick sama dengan parameter yang akan digunakan. Habis itu pada akhir ada list karyawan. List karyawan ini kayak menambahkan list karyawan yang ada di atas ini. Oke. Habis itu kalau semuanya sudah set, habis itu kita coba start. Kita start. Kalau udah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Coba kita kalau mau lebih jelas lagi, kita ke SQL Server Profile. Oke, habis itu new, pastikan servernya sama, connect, kan. Oke, coba kita ulang lagi. Kita ulang seperti ini. Habis itu ini kita ulang lagi. Oke, di sini kan sudah muncul tabelnya. Tabel ini dia akan memanggil 2 kali set from employee untuk menampilkan data-data berikut dan juga ada dalam kolom box ini. Oke, kita coba ke SQL Server Profile. Di sini kita bisa lihat select from employee-nya ada 2, ada SQL batch complete-nya ada 2 ini. Bisa dibilang sudah berhasil. Bagaimana sih kalau kita misalnya mau insert? Bisa kita insert aja ulang. Kita ini 2137135 saja kita buat Eric ini. Baru tempat tinggal kita buat saja Batu Besar. Habis itu gaji kita buat aja 1 juta. Habis itu kita buat ini SPP nya ada ini misalnya kita pastikan itu insert. Oke, sukses dimasukkan. Oke, kita tengok di sini ada Eric. Nah, oke. Gimana sih? Misalnya kita mau ubah alamat kita, bisa kita tulis ini Batu Kecil. Kita ubah data. Oke. Kita udah ubah, ada lagi Eric. Nah, sini kita sudah ubah data kita ke alamatnya sudah jadi Batu Kecil. Kalau misalnya kita mau hapus, oke, kita hapus data. Oke, data berhasil hapus. Kalau ingin memastikannya lagi, kita langsung saja ke SQL Server. Kita cari, ini ada update employee tadi, yang parameternya yang sudah diganti. Kita tengok yang namanya alamat jadi Batu Kecil. Oke. Nah, ini 2135 delete from employee where ini. Oke. Kita sudah ketemu, sudah delete. Ini bisa memastikan kalau semua sistemnya sudah berjalan dengan baik. Itu saja cara kita menerapkan sebuah SQL embedded. Dan nanti store procedure akan dijelaskan oleh Jeffrey Tan. Halo, saya Jeffrey Tan dengan NPM 2031122. Dalam kesempatan ini, saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan cara menerapkan stored procedure pada aplikasi sederhana. Pertama-tama, kita perlu membuat stored procedure dengan cara membuat komen stored procedure-nya di dalam Microsoft SQL Management Studio. Untuk database yang digunakan, yaitu database DB Employee yang telah kami buat pada sebelumnya di dalam tugas pertemuan kedua. Di sini, kami telah membuat komen untuk membuat stored procedure di dalam database DB Employee tersebut.
Maka dari itu, saya akan menjelaskan setiap dari komen yang dibuat tersebut. Pertama, yaitu sort procedure, ambil semua karyawan, di mana terdapat create procedure, DBO, SP, get all karyawan. Yang dimana untuk membuat sort procedure get all karyawan ini, lalu dilanjutkan dengan S begin select from DB employee untuk mengambil data dari tabel employee. Kemudian lanjutkan dengan N dan Go. Lalu untuk sort procedure selanjutnya yaitu ambil semua karyawan berdasarkan parameter yang dimana terdapat create DBO SP get karyawan by parameter. Kemudian juga dengan parameter varchar S begin select from employee. Nah, untuk di bagian ini berguna untuk mencari data karyawan sesuai dengan parameter yang akan diisi. Kemudian diajukan dengan N dan Go. Nah, untuk sort procedure selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan insert karyawan, di mana terdapat create procedure, DBO, SP insert karyawan. Nah, untuk parameter tersebut diambil sesuai dengan tabel yang terdapat pada database DB employee, di mana terdapat pada DB employee tables dan tabel DB employee dan kolom. Kemudian dilanjutkan dengan S begin insert into employee, value-nya sesuai dengan NIK, nama depan, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan N dan Go. Kemudian juga terdapat stop procedure hapus karyawan, di mana terdapat create procedure, DBO, SP delete karyawan by NIK char, S begin delete from employee where NIK sama dengan NIK. Nah, untuk di bagian ini, NIK yang di-delete sesuai dengan parameter yang di-input. Kemudian dilanjutkan dengan N dan Go. Dan yang terakhir yaitu update karyawan. Untuk update karyawan terdapat create procedure, DBO, SP, update karyawan by NIK. Dan untuk value-nya sama seperti sebelumnya yang terdapat pada insert karyawan. Lalu dilanjutkan dengan S begin update employee set dengan value NIK, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan N dan Go. Nah, di dalam komen ini bertujuan untuk memperbarui kolom data yang telah diinput di dalam aplikasi tersebut. Setelah itu, kita akan mengeksekut semua komen tersebut. Nah, maka data sort procedure itu akan tersimpan di dalam programmability. Nah, lalu kita akan merefreshnya terlebih dahulu. Kemudian kita mencari dalam programmability, sort procedure. Nah, di sini merupakan sort procedure yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian, saya akan menampilkan codingan untuk memanggil sort procedure yang telah kita buat sebelumnya di dalam Visual Studio 2019. Nah, di dalam codingan yang telah dibuat sebelumnya menggunakan SQL Embedded. Sekarang saya akan mengubahnya menjadi sort procedure. Yang pertama yaitu mengambil semua data karyawan. Pertama-tama saya akan mematikan dulu komen untuk SQL Embedded tersebut. Kemudian saya akan membuat var hasil sama dengan con query, kemudian dilanjutkan dengan cls dm karyawan, lalu dilanjutkan dengan dbo spga karyawan. Untuk dbo spga karyawan tersebut merupakan prosedur yang telah saya buat sebelumnya di dalam SQL Studio. Kemudian dilanjutkan dengan titik tulis dan return hasil. Untuk tulis tersebut akan menjadikan data tersebut menjadikan list, kemudian akan mengembalikan hasil. Kemudian yang kedua yaitu mengambil data karyawan yang mirip dengan parameter. Pertama-tama kita akan mematikan dulu komen untuk SQL Embedded-nya. Lalu akan dilanjutkan dengan var hasil sama dengan con query clsdm karyawan dengan menggunakan string format. Kemudian akan mengambil sort procedure get karyawan by parameter. Kemudian akan mendefine parameter tersebut. Kemudian juga dengan new parameter sama dengan parameter. Lalu akan menjadikannya di list dan return hasil. Nah, untuk parameter tersebut merupakan parameter yang didefine sebelumnya di dalam sp get karyawan by parameter.
Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu memasukkan data karyawan, yang dimana komennya itu terdapat con execute dbo sp insert karyawan, kemudian lanjutkan dengan value yang di-define sebelumnya, kemudian akan menjadikannya list karyawan. Nah, untuk selanjutnya yaitu hapus data karyawan berdasarkan NIK parameter. Nah, untuk di bagian hapus data karyawan berdasarkan NIK by parameter yaitu codingannya menggunakan con execute dbo sp delete karyawan by NIK, kemudian dilanjutkan dengan NIK new yang akan memanggil NIK untuk menjadikan NIK sama dengan NIK. Nah, untuk yang terakhir yaitu update data karyawan berdasarkan data model baru dan NIK, yang dimana codingan tersebut menggunakan con execute dan memanggil dbo sp update karyawan by NIK, kemudian mendefine dari NIK sampai dengan NIK SPV, kemudian akan menjadikannya list karyawan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeksekut dari hasil codingan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk hasil tersebut, maka kita akan bisa menginsert data baru tersebut. Misalkan kita akan menginsert dengan npm, kemudian nama depannya saya akan membuat dengan pohon, dengan nama belakang rumput, jenis kelaminnya yaitu male atau laki-laki, tanggal lahirnya Monday Oktober 18 2021, dengan alamat bumi, dan gaji diperkirakan yaitu 10.000. Kemudian kita akan mencoba menginsert data tersebut. Nah, untuk data yang diinsert sesuai dengan yang di sebelumnya yaitu terdapat pada tabel yang paling bawah. Kemudian kita akan mencoba mengubah data tersebut dengan mengklik dari kolom tersebut dan mengubah nama dari pohon menjadi rumput. Kemudian kita akan mengubahnya. Nah, seperti yang dilihat, data tersebut akan berubah. Kemudian kita juga dapat menghapus data tersebut dengan mengklik hapus dan kita akan mengkonfirmasinya. Nah, seperti yang kalian lihat, data tersebut telah terhapus. Kemudian kita dapat mencari data yang kita inginkan, misalkan kita akan mencari Riz dengan nama belakangnya Labon. Kita akan mencari dengan nama belakang itu Pon. Kita akan tekan cari. Nah, seperti yang kalian lihat, nama tersebut akan muncul di dalam kolom pencarian yang kita telah ketik di sini. Sebagai tambahan, ketika kita memanggil store procedure melalui aplikasi, kita dapat melihat melalui SQL Server Profiler, yaitu ketika kita sudah menjalankan SQL Server Profiler, maka kita dapat melihat interaksi antara aplikasi dan juga dengan store procedure yang tersimpan di dalam database. Sebagai contoh, saya memasukkan sebuah data baru, contohnya namanya pohon mangga. Alamatnya itu di bumi dan gajinya itu 10.000. Ketika kita melakukan insert, maka dapat dilihat di sini kita telah memanggil dbo sp insert karyawan, yaitu store procedure insert karyawan. Sukses dimasukkan. Ketika kita melakukan perubahan terhadap data tersebut, sebagai contoh ini, saya tidak mau di bumi, saya maunya di planet Mars. Ketika kita menekan ubah, maka sama seperti tadi muncul dbo sp update karyawan. Gimana kalau saya mau mencari, sebagai contoh saya mau carinya pohon, saya menekan tombol cari, maka di sini akan mengeksekut sp get karyawan by parameter. Atau apabila saya ingin menghapus data yang sudah saya masukkan tadi, saya dapat menekan tombol hapus dan dia akan memanggil sp delete karyawan by NIK. Dan di sini bisa dilihat juga terpanggil sp get all karyawan untuk mengambil data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel ini dan juga ke dalam combo box ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.